Sekilas tidak ada yang istimewa di greenhouse seluas 5.000 meter persegi itu. Begitu pintu greenhouse bertipe punggung baby alias piggy bag itu terbuka, terlihat jajaran tanaman tomat beef berbaris rapi. Tanaman menjulur ke atas dan sedang berbuah lebat. Buah yang bergelantungan di setiap ruas itu tampak bernas. Dari sebuah ruas hanya terdapat 2-3 buah tomat. Menariknya, ukuran buah hampir seragam, 150-300 gram per buah. Dari sebuah tanaman Solanum lycopersicum berumur 4 bulan itu, terdapat sekitar 30 buah. Pekebun di Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Erning Muktiwibowo memanen tanaman keluarga Solanaceae itu ketika semburat jingga telah muncul, atau tingkat kematangan 60%. Buah berwarna semburat jingga lama-kelamaan menjadi matang sempurna dengan berwarna merah di sekujur kulit buah. Daging buah tomat beef bertekstur keras dan renyah dengan rasa yang manis sedikit masam. Teksturnya yang keras menyebabkan tomat beef tahan lama, yakni hingga 2 pekan. Loki, sapaan Erning Muktiwibowo, membudidayakan tomat beef secara hidroponik. Pria yang berprofesi sebagai arsitek itu membudidayakan tomat beef sejak 2014. Total luas kebun mencapai 4 hektar. Ari, pengelola kebun, rutin memanen tomat setiap hari. Dalam sepekan, ia mampu memanen sekitar 1 ton tomat beef. Panen tomat secara kontinu itu lantaran Ari mengatur pola tanam. Total terdapat 15.000 tanaman dengan masa tanam berbeda. Dengan begitu, panen bisa berkesinambungan. Sebagian besar hasil panen untuk memasok ke pasar modern. Pasar menghendaki tomat bermutu tinggi. Syaratnya, bobot seragam 200-300 gram sehat dan tingkat kematangan 60-70%. Loki menerima harga 13.000 sampai 20.000 per kilogram. Loki membudidayakan tomat beef secara intensif. Di dalam rumah tanam itu, ia menanam tomat dengan memanfaatkan polybag sebagai wadah tanam. Media tanam di dalam polybag berdiameter 25 cm itu serbuk sabut kelapa. Loki mengolah sendiri serbuk sabut kelapa itu. Ia mengatur jarak antar polybag sekitar 30 cm. Bibit siap pindah tanam saat berumur 1 bulan pasca semai. Pria berusia 72 tahun itu menempatkan tomat berumur sama dalam satu blok. Penataan itu memudahkan dalam pengaturan panen. Sebagai sumber nutrisi, ia memberikan pupuk lengkap makro dan mikro. Pupuk hasil racikan sendiri itu diberikan secara otomatis melalui irigasi tetes. Frekuensi penyiraman nutrisi tergantung cuaca. Pada musim hujan misalnya, penyiraman cukup sekali selama 10 menit. Pemberian nutrisi lebih banyak saat musim panas. Dalam satu hari, setiap tanaman menghabiskan hingga 2 liter nutrisi pada musim panas. Ari memperhatikan betul kebutuhan nutrisi setiap tanaman. Jika kondisi buah retak, misalnya, ia menambahkan kalsium dan mengurangi magnesium. Agar pertumbuhan tomat optimal, Ari merambatkan tomat menggunakan tali. Pada umur 10-12 pekan, tomat mulai berbuah. Untuk menghasilkan buah yang seragam, Ari menyeleksi saat buah berukuran bola pingpong. Dari sebuah ruas hanya disisakan 2-3 buah saja. Buah dipilih yang terbaik. Buah yang terlalu banyak akan saling berimpit dan berkompetisi dalam nutrisi. Akibatnya, ukuran buah mengecil. Budidaya tomat di dalam greenhouse mengurangi intensitas serangan hama dan penyakit. Hanya serangga kecil yang mampu terbang tinggi dan masuk ke dalam greenhouse. Untuk meminimalkan serangan hama dan penyakit, ia mengontrol tanaman setiap pekan. Bila tingkat serangan tinggi, ia mengeradikasi.